hari Minggu Jemaat JCC Cijantung. Kita bertemu lagi di ibadah live online di YouTube. Sama-sama yuk kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari Minggu hari ini. Dan mari yuk sama-sama, kalau yang ada di rumah kita bangkit berdiri, kita mau menyembah dan memuji Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Jeffrey. Saya pelayanan keyboard di JCC Cijantung dan sebagai pekerjaan tetap juga menjadi musisi full time. Nah, di waktu corona ini saya sangat merasakan sekali dampaknya tuh gede banget. Jadi semua itu yang orderan kita itu yang udah dipersiapin dari beberapa bulan lalu, yang udah di booking segala macam itu angus total, dan saya harus muter otak untuk nyari duit lah istilahnya, yang untuk nutupin orderan yang nggak ada masuk ini loh sama sekali. Maksudnya itu semua itu di pending sampai September dan ada kemungkinan tahun 2021. Ya itu saya sangat bingung pertamanya. Jadi entah gimana, saya doa dan ya Tuhan kasih hikmat. Nah itu Tuhan kasih hikmat, saya bikin bakmi, saya bikin brosur, saya sebar di apartemen. Intinya jadi kita harus memang benar-benar ngandelin Tuhan sih kalau kayak begini. So aku mau ngingetin aja, jadi untuk saudara-saudara sekalian ya jangan berhenti ngandelin Tuhan gitu loh. Maksudnya jangan ngandelin kekuatan sendiri, jangan putus asa, pokoknya semua jangan negative thinking, jangan ada sedikit pun gitu. So itu aja kesaksian saya hari ini, semoga memberkati. Saya juga punya channel YouTube, kalau berkenan di subscribe aja Jeffrey Channel, cari aja gampang banget.
Nah itu menampilkan konten-konten komedi, ya komedi seadanya aja sih, nggak terlalu lucu, tapi tetap aja di subscribe ya. Oke, thank you very much, and Jeffrey signing off. Halo, nama saya Grace. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya melayani sebagai drummer di JCC. Dan saat ini kegiatan saya sehari-hari memang semuanya berhubungan dengan musik. Karena saya itu adalah seorang musisi, saya mengajar piano, dan saya juga mengajar drum. Dan puji Tuhan, pada masa pandemi ini, job yang untuk nge-gignya memang sudah sama sekali tidak ada, bahkan ya bisa dibilang. Tapi justru job untuk mengajar ini, murid-murid ini pada mau berdatangan. Kita harus selalu stay positif, kita harus selalu mau untuk dibentuk Tuhan, dilenturkan, di open kapasitas kita menjadi diperlebar lagi, dan ya inilah jadinya mendapatkan hal yang tadinya kita sangka mungkin tidak bisa, tapi ternyata it's possible. So anything is possible for God. Jadi jangan pernah memandang masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita, karena Dia jauh lebih besar daripada apapun dalam dunia ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang pengen juga belajar untuk belajar musik online, belajar musik piano ataupun drum secara online, kalian bisa langsung berkunjungi di IG saya, karena di IG saya itu udah ada linknya untuk kalian bisa mendaftar di situ, registrasi di Homeline Drum Lessons. Dan juga untuk teman-teman yang memang suka belajar melalui YouTube, saya juga mempunyai YouTube channel yaitu Grace JTO. Itu adalah nama YouTube channel saya, jadi silakan teman-teman bisa subscribe, silakan bisa berkunjung ke sana. Di sana juga saya memberikan banyak tutorial juga, lesson-lesson tentang drum, dan ada juga cover-cover tentang musik. Jadi silakan berkunjung ke sana dan semoga merasa diberkati. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. God bless, bye. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Gereja JCC Cijantung. Pada hari ini kita sudah masuk kepada minggu yang ke-14. Minggu yang ke-14 kita tidak beribadah di gereja yang kita cintai bersama, tetapi kita ibadah melalui online di YouTube. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang damai sejahtera Allah yang seri yang kedua. Apabila saudara mau lihat seri yang pertama, saudara bisa lihat di ibadah online yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas damai sejahtera Allah seri yang kedua. Mari kita lihat yang pertama. Poin yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Kolose 1 ayat 20. Ya, Kolose 1 ayat 20 dituliskan, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara perhatikan ke depan, saudara. Yang poin pertama, supaya kita menerima damai sejahtera dari Tuhan, yang pertama kita harus berdamai dengan Allah. Apa itu namanya berdamai dengan Allah? Banyak orang berkata, wah Pak, saya banyak dosa, wah Pak, saya banyak kesalahan, saya pernah melakukan perbuatan yang jahat, saya pernah melakukan ini dan itu. Nah, perhatikan saudara baik-baik, kata berdamai dengan Allah dijelaskan oleh kitab Kolose secara jelas bahwa oleh Yesuslah, Kolose 1 ayat 20, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, baik saudara dengan Tuhan, sesudah ia mengadakan perdamaian lewat darahnya, salib Kristus. Jadi dia mati di atas kayu salib supaya saudara bisa berdamai dengan Allah. Jadi kata berdamai dengan Allah bukan atas inisiatif saudara, tetapi kata berdamai dengan Allah itu adalah inisiatifnya Tuhan kepada engkau, dari pihak Tuhan yang turun ke bumi untuk mau berdamai dengan engkau. Satu hari saya ingat seorang hamba Tuhan berkata bahwa ada sebuah acara reality show di televisi yang menuliskan ada seorang pejabat di satu daerah, pejabat tinggi di satu daerah. Dalam acara tersebut dia bisa menyamar sebagai seorang tukang becak. Tetapi saudara bayangkan, waktu dia menyamar sebagai tukang becak, tidak ada orang yang tahu dia merasakan kehidupan di sekitarnya. Lalu tiba-tiba saya ingat hamba Tuhan ini bercerita, tetapi tidak bisa seorang tukang becak menyamar jadi pejabat. Jadi harus dari pihak atas yang turun ke bawah. Itu namanya berdamai dengan Allah. Dari pihak Allah yang inisiatif lewat Tuhan Yesus dengan darahnya di kayu salib memperdamaikan saudara
dengan Allah. Jadi yang pertama, kalau saudara merasa saya damai enggak ya sama Tuhan? Kenapa hidup saya begitu banyak mentok? Kenapa hidup saya ditimpa masalah demi masalah? Apa Tuhan sedang murka dengan saya? Mari ikuti doa saya. Taruh tangan di dada saudara, katakan, Tuhan, aku menerima damai denganmu oleh karena darah Kristus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Dan aku terima hari ini bahwa Tuhan mau berdamai dengan aku. Dan aku melihat hidupku ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan berdamai dengan aku, Tuhan menjadi sekutuku. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terimalah berkat damai dengan Allah. Nah, kenapa saya bilang damai dengan Allah ini penting? Saudara, saya bukan manusia yang sempurna. Saya pun mengalami begitu banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup, baik dalam penggembalaan, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Mari kita penting belajar namanya berdamai dengan Allah. Orang itu kalau nggak damai selalu salah persepsi. Betul ya saudara ya? Selalu salah persepsi. Kalau engkau tidak merasa damai dengan Tuhan, engkau selalu juga salah persepsi. Kadang-kadang engkau mulai menyalahkan Tuhan, engkau mulai marah-marah sama Tuhan. Nah, saya ada seorang teman, karena suasana yang kurang damai dengan istrinya, ini saya tulis di sini. Apa saja yang dibuat oleh istrinya salah di mata sang suami. Apa saja, ngomong curhat salah, kebanyakan bawel, masak salah. Ini lagi duduk-duduk di dalam rumah, tiba-tiba ada barang yang tidak sengaja dijatuhkan, kaget, marah. Apa saja salah. HP bunyi aja bisa jadi masalah karena salah, karena tidak ada damai dengan istrinya. Nah, karena itu harus punya damai dengan Allah supaya semuanya seolah-olah tidak salah. Saudara mau kan semuanya kembali pada porsinya, anak-anak sekolah dengan baik, kehidupan berkat, tidak kekurangan secara ekonomi, hubungan yang baik. Saudara mau bukan semuanya kembali pada tempat yang semestinya? Mari yang pertama, berdamailah dengan Allah. Allah memberikan damai itu kepadamu, dan oleh inisiatif terimalah itu, dan semua akan kembali pada relnya. Saya mau cerita betapa pentingnya damai. Kalau orang yang damai dengan Allah, ini contohnya saja. Saya ingat cerita ibu saya dulu pernah cerita, ada satu cerita hamba Tuhan juga, tetapi cerita ini dimodif sedikit supaya saudara mengerti, oleh saya dimodif. Ada suami istri, ya, mereka ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua, sebut saja namanya Om Gan dan Tante Gan. Ini cerita dari ibu saya, Om Gan dan Tante Gan. Om Gan dan Tante Gan satu hari didatangi oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda, baru selesai dari sekolah teologi, lalu datang ke rumah daripada Om Gan dan Tante Gan ini. Lalu Om Gan berbicara, ngobrol dengan anak muda ini tentang Alkitab. Tidak lama, kurang lebih 10 menit, 15 menit, dan tiba-tiba Om Gan sadar bahwa sang anak muda ini belum disuguhkan sesuatu. Maka Om Gan tiba-tiba nyeletuk dengan cara begitu. Hanya dengan batuk begitu, tiba-tiba kopi keluar. Istrinya si Tante Gan datang bawa kopi. Luar biasa, si pemuda ini bingung. Si Om ini batuk saja, kopinya keluar. Lalu tiba-tiba si Om Gan batuk untuk yang kedua kalinya gitu. Dan tiba-tiba pisang goreng keluar dari Tante Gan. Pisang goreng kopi, dan mereka makan dengan nikmatnya. Nah, satu hubungan yang damai antara Om Gan dan Tante Gan. Om Gan batuk aja sedikit, si Tante Gan sudah ngerti isyaratnya. Ini perlu kopi, oh ini perlu pisang goreng, belum disuguhkan. Saudara bayangkan kalau saudara damai dengan Tuhan, saudara ada masalah, saudara batuk dikit dan Tuhan tiba-tiba kirim saudara berkat. Haleluya, amin. Nah, cerita tidak berakhir di situ. Lalu Om Gan pergi ke toilet, lalu si pemuda hamba Tuhan ini, dia rasa, oh ini tuh caranya ya. Lalu dia mulai coba, saudara. Tante Gan lewat, dan si hamba Tuhan muda ini mulai batuk. Sekali tidak ada keluar kopi, tidak ada pisang goreng. Lalu Tante Gan lewat lagi, si anak muda ini batuk lagi. Sambil ngelirik-ngelirik. Langsung Tante Gan bilang, maaf ya anak muda, kamu ini hamba Tuhan kok godain genit-genit ke Tante Gan, ya?
Jadi salah persepsi. Kalau engkau tidak berdamai secara punya relation damai dengan Tuhan, nanti salah persepsi. Akhirnya engkau mulai menyalahkan Tuhan. Hari ini terimalah berkat damai dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengetuk pintumu. Nah, aku mau mendamaikan engkau dengan Allah lewat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Damai dengan Allah. Yang kedua, saudara, adalah istirahatlah. Kata istirahat ini penting. Karena kata istirahat ini adalah konsep yang ada dari awal penciptaan, dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian menceritakan Tuhan memberikan contoh 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Nah, seringkali kita kalau stres, apalagi dalam keadaan-keadaan seperti ini, kita suka mikir. Nah, saya mau saudara, ambillah waktu, untuk sekali waktu lihatlah sebelah sini dan nikmatilah hidupmu 1 hari saja dalam seminggu. Istirahat dan rest. Saya bacakan kepada saudara Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Bukankah ini menceritakan betapa kita berjuang memikirkan segala hal, segala macam cara. Lalu ayat diselanjutkan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dalam Living Bible, mungkin bisa ditayangkan nanti, translation dari Living Bible, dituliskan, dan dia memberikan blessing kepada yang dicintainya saat dia melakukan proper rest. Istirahat yang benar, berkat itu turun. Ada waktunya kita istirahat, tubuh ini perlu istirahat. Saudara, jangan terlalu memaksakan tubuhmu, nanti malah sakit semua. Sebuah mobil yang mewah, sebuah mobil yang mahal, sebuah mobil yang paling mahal di dunia pun perlu yang namanya ganti oli. Karena itu tubuhmu perlu istirahat. Nah, dalam istirahat itu menyegarkan tubuh. Amsal 14 ayat 30a dituliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Nah, hari ini saya berdoa saudara semua, ambil waktu di hari Minggu, tidur sianglah sekali-sekali. Tidur siang, nanti sore berdoa bersama, dan saudara menikmati yang namanya berkat saat proper rest. Amin. Nah, poin yang ketiga, saya berharap poin-poin yang sederhana ini bisa membantu saudara sekalian. Poin yang ketiga, damai adalah pemberian Allah. Sekali lagi saya ulangi, damai adalah pemberian, sebuah gift, a gift. A gift itu sebuah kado yang diberikan kepadamu. Damai itu bukan engkau usahakan. Orang berkata bahwa saya harus mencapai satu level ini baru saya damai. Saya harus mencapai satu level itu baru saya damai. Tidak, damai adalah pemberian, sebuah gift dari Allah. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, kuberikan kepadamu. I give to you. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebuah gift dari Tuhan. Dia sedang mengetuk pintu hati saudara, dan dia membawa sebuah kado yang namanya damai. Kalau saudara mau, taruh tangan di dada saudara, katakan, aku menerima damai, hadiah daripadamu Tuhan bagi hidupku. Aku buka pintu hatiku, aku terima damai darimu. Taruh tangan dada saudara, saya berdoa Tuhan masuk dalam pintu hati setiap yang mendengarkan, dan Tuhan berikan kedamaian, damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir turun kepada setiap kami pada hari ini, dan kepada setiap keluarga kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pemberian Allah. Nah, karena dia pemberian Allah, ini ya, perhatikan, karena dia pemberian, sesuatu yang diberikan, maka saudara juga jangan ragu untuk meminta kepada Tuhan. Katakan meminta, asking, minta. Jadi karena dia sifatnya pemberian, maka saudara bisa juga yang namanya minta kepada Tuhan. Jadi hari ini engkau belajar, di hari Minggu ini belajar untuk sama-sama kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan damai-Mu. Nah, satu hari, kita semua sudah pernah dengar cerita ini, murid-murid semua dalam kitab Markus diceritakan mengalami gelombang badai di tengah perahu, dan mereka semua ketakutan, perahu sudah mau hancur,
Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus yang ada di buritan kapal sedang tidur. Lalu dia berkata, tolonglah kami, masa engkau tidak peduli kalau kami akan binasa? Tuhan Yesus, tolonglah redakan badai ini. Nah, lalu Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus meredakan badai itu. Peace, dan semuanya menjadi tenang. Nah, mintalah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup meredakan badai. Hari ini saudara, mungkin saudara bilang, wah itu kan cuma omongan. Enggak dengan hidup saya. Bapak bilang ini badai, bagaimana saya punya cicilan motor. Badai bagaimana saya punya cicilan rumah. Saya punya cicilan mobil. Saudara, hari ini saudara yang berbicara di depan saudara juga sama punya cicilan. Dan kita juga mengalami yang namanya berat juga. Nah hari ini, tapi di waktu-waktu seperti ini, mari kita belajar untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, berdirilah dan redakan badai ini. Katakan amin. Nah, mari kita baca Filipi 4 ayat 6 ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan keinginanmu kepada Allah. Seringkali kita menyatakan khawatir kita kepada Allah. Nah hari ini mari kita belajar berdoa. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong ini ada cicilan rumah. Tuhan tolong kami. Tuhan ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini. Tuhan tolong kami. Nyatakan kepada Allah. Saudara jangan nyatakan kepada manusia, nyatakan kepada manusia. Orang gak peduli sama masalah saudara. Saudara tahu apa kalau orang dengar masalah saudara? Malah diketawain, oh syukurin, gua juga. Tetapi kepada Tuhan, Tuhan bisa berdiri dan dia meredakan badai itu. Jadi hari ini mari bersama-sama katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong redakan badai ini. Mari dia akan berdiri dan meredakan badai itu. Katakan amin. Nah, saya percaya kata meminta kepada Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Dia adalah Tuhan yang memiliki 1000 cara untuk menolong kita. Dia punya terlalu banyak cara. Saya hanya menceritakan ada 2 cerita yang saya akan bawakan kepada saudara pada hari ini. Cerita yang pertama, ada seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yusuf Roni. Saudara bisa cek di YouTube kesaksian tentang sebuah odol. Saya ambil cerita ini, saudara bisa lihat nanti di YouTube juga tentang Yusuf Roni. Satu hari Pendeta Yusuf Roni karena imannya dia dipenjara. Karena dia berpindah keyakinan, lalu karena dia menyebarkan satu hal, dia harus dipenjara, di dalam penjara. Nah dalam penjara itu dia tinggal dalam penjara, lalu setelah 1 tahun dia bilang odolnya habis. Odolnya habis, dan karena dia yang paling lumayan di situ ya, udah ada umur dan sebagainya, maka dia menjadi penjaga daripada kepala daripada kamar itu. Dalam kamar itu ada 3 orang termasuk dia. Ya ceritanya begini, lalu karena odolnya habis, maka dia mulai mengaturkan cara, entah dia mencoba menghubungi akan istrinya untuk mengirimkan, tetapi karena tidak diperbolehkan handphone, maka dia mencoba lewat sipir dan sebagainya. Lalu dia mulai berdoa, dia minta kepada Tuhan, siapa tahu pengacaranya membantu dia, karena dia ingat pengacaranya sayang sama dia. Setiap beberapa waktu pengacaranya dia ini selalu kirimkan uang 50.000 kepada dia, dititipkan kepada sipir penjara. Nah apa yang terjadi saudara? Dia mencoba kanan, dia mencoba kiri, tidak ada hasilnya. Lalu tidak ada kiriman dari luar. Lalu dia belajar untuk meminta Tuhan. Tuhan aku tahu, aku ini perlu odol katanya. Dalam penjara aku perlu odol. Tapi dia bilang, tapi aku tahu mungkin Tuhan sibuk, mungkin Tuhan ngurusin orang-orang besar yang lain. Ya kalau Tuhan gak kasih juga gak apa-apa, kata hamba Tuhan ini. Tidak lama kemudian malamnya, saudara, kurang lebih jam 9, tiba-tiba pintu sel dibuka. Ada tahanan yang masuk. Engkau saudara, engkau masuk ke dalam sel tersebut.
Jadi mereka ada 4 orang. Engkau ini masuk ke dalam sel itu, katanya dari hamba Tuhan ini berkata karena dia mukanya paling bersih, jadi si engkau ini masuk lihat kanan kiri takut, jadi dia mendekat kepada si hamba Tuhan ini dan berkata, "Pak, saya boleh tidur di sini?" Dan akhirnya dia tidur dekat dengan hamba Tuhan itu. Lalu hamba Tuhan ini berkata, Pak Yusuf Roni melihat isi engkau ini bawa kresek. Waktu dilihat kreseknya, dia ngintip di dalamnya ada odol 10 odol. Nah, dia tanya, lalu dia bilang, "Wah, kok kenapa bawa odol begini banyak?" Dia bilang, "Iya, engkau tadi dijemput polisi karena engkau takut, engkau bingung, engkau khawatir, engkau apa aja yang ada di laci engkau bawa dan aku masukkan ke dalam kantong kresek ini. Aku takut sekali." Dan dia bawa masuk ke dalam sel tersebut, saudara. Lalu saudara tahu, besok paginya, pagi-pagi, sang sipir bertanya kepada hamba Tuhan ini, "Berapa orang di penjara?" Lalu si hamba Tuhan berkata, "Ada 4, Pak. Tadi malam masuk 1. Lalu sang sipir penjara berkata, "Maaf, yang 1 itu salah tangkap," katanya. Jadi keluarin dia, salah tangkap. Nah, waktu si engkau ini keluar, maka kebiasaan di sebuah penjara menurut hamba Tuhan ini, apa yang kamu punya di situ harus ditinggalkan supaya nggak balik lagi, betul ya? Maka ditinggalkannya lah 10 odol itu. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Minta dengan jelas, "Tuhan tolong, saya perlu ini." Caranya terserah Tuhan. Katakan amin. Kita akan mendengarkan sebuah lagu, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu punya cara menolong kita. Semoga pujian ini menguatkan hati saudara. Katakan amin. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah menguatkan kita semua pada saat-saat seperti ini. Nah, cerita yang kedua adalah diambil dari seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan, gembala di Sydney. Tentang ada seorang yang sederhana yang bisa mengubah hidupnya. Dia hanya menjadi seorang pembantu, tetapi hari ini dia diberkati Tuhan. Saya persilahkan potongan daripada Zoom gereja untuk menguatkan saudara sekali lagi. Silahkan. Satu jemaat, ya, saya tunjukkan kepada saudara fotonya, ya. Nah, jemaat ini namanya Tan Li Jian, ya. Saya kenal dengan Tan Li Jian, ya. Dia sudah 5 tahun jadi international student di Australia. Dia setia ibadah. Kalau saudara ikut ibadah di Australia, di tempat saya, yang bagian pegang kamera, pokoknya multimedia, yang bagian seksi sibuk, perlengkapan, itu dia, walaupun dia ini wanita. Ya, wah, setia cinta Tuhan, setia melayani. Oke. Nah, tapi saya juga tahu bahwa dia datang dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Kenapa saya berkata tidak mampu? Karena saya tahu rumahnya. Saya tahu background-nya, saya tahu keluarganya. Duh, Bapak kok bisa tahu? Nah, karena jemaat itu tahu saya itu tiap bulan pulang ke Indonesia. Bisa 1 kali, bisa 2 kali. Jadi saya punya pekerjaan lain. Jadi messenger post. Jadi kalau bahasa Indonesianya Gojek internasional gitu ya, Gojek gereja. Jadi jemaat itu titip barang. Ya, titip untuk keluarganya, untuk apa. Nah, termasuk Lijen ini sering titip. Dan pada waktu titip itu, aduh Tuhan, barang-barang yang enggak, aduh Tuhan ya. Dan saya tahu ibunya itu rajin ibadah di gereja di Surabaya. Kan saya kalau tiap bulan kan pasti khotbah di Surabaya. Pasti ketemu mamanya, udah tua gitu ya. Bapaknya itu stroke, jalan itu nyeret gitu, sudah nggak bisa kerja begitu ya. Dan saya pernah ke rumahnya, sewempit di gang gitu ya. Saya sampai mobil saya itu nggak bisa lewat, saudara. Harus
jalan. Saudara bisa bayangkan ya, di kota Surabaya, kemudian rumahnya itu kecepit di somewhere kampung begitu, ya. Kalau ke gereja ibadah di Betani Manyar, di Betani Nginden itu naik bemo, ya. Jadi saya nggak habis pikir, kok bisa ngirim anaknya sekolah di luar negeri? Itu nggak habis pikir sih, ya. Satu ketika bulan Juni, ya, ibunya itu datang ke saya, ya. Waktu saya bawa titipan barang, ya cuma coklat begitu ya. Anaknya itu mau nyenengkan orang tua. Mamanya itu nangis di depan saya. Aduh Pak, saya bersyukur Tuhan itu baik Pak. Ijen itu bisa keluar negeri sekolah. Kerja saya ini dibiayai sama dia. Kita ini hidupnya adik-adiknya sekolah dibiayai sama dia. Duh, saudara-saudara, aku sampai nangis geru-geru gitu. Saya dalam hati, saudara-saudara. Nah, saya kan tahu Ijen itu kan student. Student di Australia, student bukan permanent resident loh, student. Izin kerjanya itu cuma 20 jam, mau kerja apa di Australia? Iya toh. Saya tahu kerjaannya lagi, kerjaannya itu pembantu rumah tangga, khususnya itu apa? Babysitter, jaga anak kecil. Mau digaji berapa, saudara-saudara? Ya. Untuk bayari dia punya uang sekolah, bayari orang tuanya, ya, ya, rasanya nggak mungkin, betul tidak mungkin, pembantu rumah tangga atau babysitter. Tetapi ini yang saya mau ngomong kepada saudara, bahwa berkat itu melekat kepada engkau, dan berkat itu sifatnya supernatural. Dan ini yang saya mau bicara kepada saudara, bahwa berkat Abraham itu diberikan kepada saudara, itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Dan bagaimana engkau diberkati bersama-sama dengan Abraham, engkau hidup dari iman. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Rijan itu penuh dengan iman, dia percaya, dia melayani, dia ke gereja, tidak pernah saya lihat bolos, setiap minggu datang dan melayani. Ya, satu ketika tahun lalu itu, gara-gara cerita ini saya khotbah ini, dia datang kepada saya nangis, dia berkata, Ko, dia panggil saya Ko ya. Dia ngomong, Tuhan itu luar biasa. Ya, ketika bulan April itu, sebelumnya Maret April, saya mulai bicara satu seri yang namanya Buka Mata Hati. Dan kemudian ada jadi keluar lagunya yang Pak Albert bantu, ya bikinkan musiknya dan lain sebagainya, recording di Impact ya. Dan Rijan ngomong, saya setiap hari dengarkan lagu itu, doa itu saya dengarkan, bahwa tepung yang kecil segenggam tangan itu tidak akan habis, bahwa 5 roti dengan 2 ekor ikan itu bisa kasih 5.000 orang makan. Tiap hari saya naikkan doa itu, ya. Dan saudara tahu, saya sampai terharu kalau sampai setiap cerita ini. Maaf ya saudara-saudara, sampai mau nangis. Karena saya tahu susah, saudara. Orang yang tidak punya permanent resident dan merantau di luar negeri, tidak punya keluarga, tidak punya koneksi, bekerja kebanyakan dapat tekanan, ya. Saudara tahu orang yang jadi TKI lah, kira-kira gaji itu TKI lah paling besar gitu. Saudara tahu ternyata dia itu kerja di satu keluarga, ya. Keluarga ini orang Korea dengan orang bule, menikah, punya 2 anak, ya. Dan dia juga baru kenal, nggak lama kenalnya, kerja di situ, ya. Dan keluarga ini hampir cerai, tetapi dia doakan, dia bawa ke gereja, dia injilin, nggak jadi cerai. Begitu nggak jadi cerai, mereka percaya dengan Rijan, mereka minta Rijan untuk tinggal di rumah mereka, makan di rumah mereka, hidup bersama dengan mereka, sehingga Rijan tidak perlu lagi bayar uang sewa, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar air, tidak perlu bayar transport, tidak perlu bayar pajak, dan dikasih gaji. Dan pada waktu dia diambil, dia dikasih gaji itu di depan, saudara-saudara ya. Dan ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara, gajinya, supaya saudara tahu bahwa saya itu nggak main-main waktu ngomong. Nah, gaji ini saudara lihat di situ, ada satu transfer yang dilingkari biru sebagai housekeeper ya. Housekeeper itu
ya pembantu rumah tangga lah ya, $20.000 yang transfer, dan karena dia butuh sebagian cash, dia dikasih 5.000 cash. Jadi sebetulnya totalnya 25.000 Australian dollar gaji di muka. Saya mau tanya sama saudara, ada tak bos ngasih gaji di depan untuk pembantunya, itu ada nggak? Ya, saudara semua sekalian, kita sangat diberkati oleh kesaksian tadi, di mana dia bisa membantu keluarganya kembali. Terima kasih Pak Han. Nah, pada siaran kali ini saya mau tanya kepada saudara. Ini saya bawa kopi di sini. Ada kopi di sini. Saya mengambil ilustrasi ini dari Pendeta Juan Mogi. Hari ini banyak online, jadi saya menyarankan saudara kalau nganggur, lihat online di mana-mana. Lihat ada pendeta-pendeta bagus-bagus, ada Pak Juan Mogi, Pak Rubin Adi, Jeffrey Rahman. Lihat semua saudara, pertebal iman kita. Termasuk saya juga sering lihat. Saya cerita di sini. Waktu saya masih muda, saya nggak suka minum kopi karena pahit. Saya bingung, papa saya dulu suka minum kopi. Saya bingung kenapa. Orang semua berkata kopi itu meningkatkan jantung dan menghilangkan ngantuk. Nah, sampai saya umur-umur sekitar 30-an ke atas, lalu saya mulai mencoba minum kopi. Seperti hari ini saya minum kopi. Semua orang bilang bahwa kopi itu akan menghilangkan rasa ngantuk. Dan waktu saya minum, benar, jantung saya bertambah, lalu saya mulai hilang rasa ngantuk. Luar biasa, karena saya percaya akan ini bisa. Nah, kopi tidak naik di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk saudara. Yesus naik di atas kayu salib, memberikan dirinya untuk saudara, dan dia berkata, loh, damai ini kuberikan kepadamu. Sekarang bagian saudara adalah terima dan ambil seperti kopi. Dan saudara berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami, tolong redakan badai ini. Tes, banyak yang sudah alami, banyak yang sudah ditolong. Dan kini waktunya Anda yang ditolong Tuhan Yesus. Tes dan uji, karena anugerah bisa diuji. Minta pada Tuhan, berikanlah ketenangan dalam hidup kami. Damai di dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi hidup saudara. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Angkat kedua tangan saudara. Damai sejahtera dari Allah boleh turun kepada saudara, bagi kami semua di gereja, dari setiap penonton yang menonton ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kata akal berarti segala urusan logika. Damai itu di atas daripada logika kita. Turun ke atas saudara semua, memberikan damai dan ketenangan sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam, yang mengatakan bahwa masih ada Tuhan yang mengontrol akan semua badai ini. Kami aman dan tenang dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Pegang setiap tangan kami, tidak ada yang terhilang, tidak ada yang sakit, tidak ada yang susah. Waktu susah Engkau tolong, Engkau hibur Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Dan pada waktunya pertemukan kami semua bersama-sama dalam rumah ibadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami terima pemberian damai dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari saudara terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai, sejahtera, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan dan kasih sayang Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.